Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idal Irena Limbongan dari kelas H dengan NIM 2303055020079. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar timbulnya penyakit model roda. Selamat menyaksikan. Ayo mempelajari konsep dasar timbulnya penyakit. Penyakit dan sakit seringkali digunakan secara bergantian dalam bahasa sehari-hari. Namun sebenarnya keduanya memiliki sedikit perbedaan nuansa. Penyakit merupakan kondisi medis yang dapat diidentifikasi secara objektif, biasanya memiliki tanda dan gejala yang spesifik, dan dapat didiagnosa oleh tenaga medis. Penyakit seringkali disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, contoh penyakit diabetes, kanker, dan flu. Sedangkan sakit merupakan pengalaman subjektif seseorang terhadap penyakit. Sakit adalah perasaan tidak enak badan, menderita, atau mengalami gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sakit dapat bervariasi dari orang ke orang meskipun mereka menderita penyakit yang sama. Interaksi antara faktor-faktor ada 3. Yang pertama, segitiga epidemiologi. Yang kedua, jaring-jaring sebab akibat. Dan yang ketiga adalah model roda. Nah, yang kita akan bahas adalah model roda. Model roda menggambarkan hubungan manusia dan lingkungan sebagai rodanya. Roda ini terdiri dari inti genetik manusia dan komponen lingkungan biologi, sosial, dan fisik yang mengelilingi host. Ukuran komponen bersifat relatif dan bergantung pada jenis penyakit. Model roda adalah salah satu model epidemiologi yang digunakan untuk menjelaskan timbulnya penyakit. Model ini menekankan pentingnya interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya, serta peran berbagai faktor lingkungan dalam timbulnya penyakit. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang model roda dan beberapa poin pentingnya. Yang pertama, konsep dasar model roda, interaksi manusia dan lingkungan. Model roda menggambarkan hubungan interaktif antara manusia dan lingkungan hidupnya. Manusia dianggap sebagai inti yang dikelilingi oleh berbagai faktor lingkungan, termasuk gaya hidup individu, kultur, atau budaya, lingkungan biologis, sosial, dan fisik. Kemudian yang kedua yaitu komponen model roda, yaitu manusia. Manusia merupakan inti yang berinteraksi dengan berbagai faktor lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan sosial. Peran lingkungan sosial lebih besar dalam hal stres mental dan interaksi sosial. Kemudian yang kedua, lingkungan biologis. Peran lingkungan biologis lebih besar pada penyakit keturunan seperti diabetes mellitus dan pada penyakit yang penularannya melalui vektor. Kemudian yang ketiga, lingkungan fisik. Peran lingkungan fisik dalam kondisi lingkungan yang memungkinkan penyebaran agen penyakit. Kemudian yang ketiga, ukuran komponen roda. Besarnya peranan masing-masing lingkungan bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Misalnya pada penyakit hereditary, proporsi inti genetik relatif besar, sedangkan pada penyakit campak, status imunitas penjamu dan biologi lebih penting daripada faktor genetik. Kemudian yang keempat, peran agen dalam model roda. Meskipun model roda tidak begitu menekankan pentingnya agen, namun agen masih berperan sebagai penyebab langsung penyakit. Peran agen akan lebih efektif dalam menyebabkan penyakit jika lingkungan dan host rentan memungkinkan penyebaran agen tersebut. Kemudian yang kelima, contoh penerapan model roda, yaitu pada penyakit campak. Model roda menunjukkan bahwa penyakit terjadi ketika adanya interaksi antara virus campak sebagai agen, host yang rentan, atau manusia dengan status imunitas yang rendah dan lingkungan yang mendukung penularan virus. Struktur model roda. Struktur roda dalam epidemiologi menggambarkan interaksi antara inti genetik manusia dengan 3 jenis lingkungan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan singkat tentang struktur ini. Yang pertama, inti genetik, yaitu bagian inti yang mengandung substansi genetik manusia. Faktor genetik ini memainkan peran penting dalam beberapa penyakit keturunan. Kemudian yang kedua, lingkungan biologis. Lingkungan ini mencangkup faktor-faktor yang berhubungan dengan kehidupan biologis seperti status imunitas, kondisi tubuh, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan secara langsung. Kemudian yang ketiga, lingkungan fisik. Lingkungan ini meliputi faktor-faktor fisik yang mempengaruhi kesehatan seperti suhu, kelembapan, polusi udara. Kemudian yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan ini mencangkup faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan seperti stres mental, interaksi sosial, dan kondisi ekonomi. Jadi, kesimpulannya, model roda menunjukkan bahwa penyakit tidak hanya disebabkan oleh satu faktor,
tunggal, tetapi oleh interaksi kompleks antara host, agent, dan berbagai faktor lingkungan. Dengan demikian, model ini sangat penting dalam memahami dan mengatasi penyakit. Nah, itu dia penjelasan konsep dasar timbulnya penyakit. Sekian dan terima kasih.